Biarlah pujian ini boleh menjadi suatu dupa yang harum ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu kerinduan kami adalah untuk selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, secara khusus kami umat-Mu yang setiap hari mengambil waktu untuk bersatu bersama-sama dalam ibadah doa pagi. Betul, kami mengadakan ibadah ini secara online, tapi satu hal yang kami doakan, biarlah kami selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami adalah hamba-hamba Tuhan, kami adalah umat tebusan Tuhan. Kami sadar tugas dan tanggung jawab kami. Kami tidak lagi boleh hidup seperti kami menghidupi diri kami sendiri, tapi biarlah kami mengerti bahwa Kristus yang hidup dalam kami, dan biarlah kami mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya dalam kehidupan keseharian kami, ketika kami memulai hari ini, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan di berbagai-bagai denominasi gereja dan umat Tuhan di berbagai-bagai tempat. Saya bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali mengadakan ibadah doa pagi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kita bersyukur karena hari ini kita masih kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing dan siapkan catatan kita, karena kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini saya masih bahas dalam rangkaian khotbah hidup sebagai seorang hamba Tuhan, dan kita ada dalam bahasan yang ke-8 tepat di hari ini. 7 hal sudah saya bagikan buat setiap kita hamba-hamba Tuhan. Ingat, kita adalah hamba Tuhan bukan karena kita seorang pendeta. Kita hamba Tuhan bukan karena kita seorang yang lulusan teologi ya. Kita hamba Tuhan karena umat Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sudah memberi diri, memberi hidup kepada Tuhan, berarti kita menghambakan diri kita kepada Yesus yang adalah Tuhan. Berarti kita menaruh diri kita pada posisi hamba, menghambakan diri. Berarti kita, saudara dan saya, adalah hamba Tuhan. Dan di bahasan yang ke-8 ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita adalah hamba Tuhan, karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan, maka berserahlah kepada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus hidup berserah. Amin. Ada banyak dari kita sulit sekali untuk menjalani hidup penuh dengan sukacita, menjalani hidup penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena masih banyak memikirkan kekhawatiran kita, masih banyak memikirkan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita sulit untuk berserah, kita sulit untuk hidup membawa Tuhan. Aku percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah baik bagiku. Sulit untuk kita menyadari hal itu. Sehingga saya teringat ketika ada seorang teman mengajar saya berenang, saudara. Suatu kali dia ngajarin saya berenang waktu saya masih SD kalau nggak salah, SD atau SMP. Dan dia bilang sama saya, "Glenn, kalau kita tolong orang lagi tenggelam, maka orang itu harus dipastikan pasrah atau berserah. Karena selama dia memberontak, maka bukan hanya dia yang tenggelam, maka orang yang menolong dia akan ikut tenggelam. Karena apa? Karena dia memberontak."
Dan kalau misalnya dia tetap tidak mau pasrah atau berserah ditolong kita yang akan menolong dia pada saat dia tenggelam, maka satu-satunya cara adalah memukul dia supaya dia pingsan. Baru kita bisa bawa dia, bisa tolong dia. Karena kalau enggak, dua-duanya akan tenggelam. Wow, saya bilang begini. Demikian pula, sudah saya pikir-pikir gitu kan. Demikian pula kalau kita hidup. Ketika kita ada dalam sebuah pergumulan, ketika kita ada dalam sebuah masalah yang pelik, kalau kita hanya terus meributi masalah itu, maka kita akan tenggelam dalam masalah itu. Tapi kalau kita belajar, oh ya udah deh, kalau memang ini Tuhan izinkan terjadi, ya udah saya berserah saja sama Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan ada pergumulan yang besar ini menimpa hidup saya, yang sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, ini menimpa hidup saya. Tuhan, saya nggak bisa buat apa-apa, saya cuman pasrah, berserah kepada Tuhan. Maka pada saat itu kita melepaskan apa yang menjadi hak kita, yang tadinya kita tetap ngotot, kita tetap kekeh gitu kan, mempertahankan sesuatu. Kita belajar untuk melepaskannya, maka saat itu Tuhan berperkara. Tapi kalau kita belum melepaskannya, kita masih tetap memaksakan diri. Tapi ini saya menjadi bagian saya dong, saya harus perjuangkan, saya harus lakukan ini, saya harus buat ini, saya harus upayakan ini. Maka kita nggak akan pernah bisa melihat pertolongan Tuhan, saudara. Karena pada dasarnya kalau kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan. Demikian pula sebaliknya, kalau kita angkat tangan, kita berserah, maka disitulah Tuhan turun tangan. Jadi saya teringat ketika orang tenggelam, maka yang harus dilakukan, dia harus pasrah ketika orang lain tolong dia untuk membawa dia ke tepian. Kalau dia masih memberontak, maka bukan hanya dia yang tenggelam, tapi orang yang menolong dia juga ikut tenggelam. Nah, demikian pula kehidupan kita, saudara, dikasih dalam Tuhan. Kalau kita punya beban, kalau kita punya masalah yang hari-hari kita bilang, Tuhan saya udah gak sanggup. Kalau kita udah gak sanggup, maka berserah. Kalau kita udah gak kuat, maka saatnya kita berserah. Bagaimana kita berserah? Percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 dan sampai dengan ayat 7. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Pemazmur bilang begini, saudara. Serahkanlah hidupmu. Lihat, serahkan. Kalau menyerahkan berarti saya menyerahkan gelas ini kepada istri saya untuk diambil. Saya taruh, nih sayang, ambil. Maka sejatinya gelas ini berpindah tangan. Dari tangan saya ke tangan istri saya. Itu diserahkan. Saya menyerahkan, kan begitu. Demikian pula setiap kita. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berarti kita yang adalah hamba, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan apa? Percayalah kepadanya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan lagi hidup pakai logika kita. Maksud saya gini, jangan lagi hidup pakai cara pikir kita. Jangan lagi hidup pakai cara pandang kita. Tapi hiduplah dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Hiduplah dengan apa yang menjadi rencana dan destiny Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita, belum tentu kita percaya. Makanya pemazmur bilang begini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Kenapa ini satu hal yang berbeda? Karena menyerahkan hidup, ada orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menghambakan dirinya kepada Tuhan, tapi belum tentu dia percaya kepada Tuhan. Dia masih saja pakai dengan ya udah saya pakai jalan saya lah, pakai cara-cara saya untuk melakukan segala. Tapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada. Tapi yang pemazmur sedang ajarkan bukan hanya menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, tapi juga belajar percaya dengan apa yang dia buat. Nah,
Ketika Tuhan izinkan ada pergumulan dalam hidup saudara dan saya, ketika Tuhan izinkan ada masalah, ketika Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi kepada hidup kita yang tidak pernah kita inginkan itu terjadi, tiba-tiba terjadi, disitulah dituntut kepercayaan saudara dan saya kepada Tuhan. Apakah engkau masih percaya sekalipun ada orang yang memfitnah hidupmu? Apakah engkau masih tetap percaya sekalipun saat ini ada orang-orang yang berusaha menghancurkan hidupmu? Apakah hari ini engkau masih percaya kepada Tuhan sekalipun suamimu jatuh selingkuh? Apakah engkau masih percaya kepada Tuhan ketika anak-anakmu saat ini jatuh dalam narkoba? Apakah engkau masih percaya kepada Tuhan? Hal itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Ketika semua diambil oleh Tuhan, diizinkan Tuhan, maka Ayub bilang begini sama istrinya, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Disitulah Ayub terbukti, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa dia percaya kepada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap percaya. Amin. Disitulah kita terbukti bahwa sudah meletakkan hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kenapa? Karena kita percaya. Bukan lagi dengan cara pikir kita. Karena kalau pakai cara pikir kita, nggak ketemu dengan jalan-jalannya Tuhan, nggak ketemu dengan cara pikir Tuhan, nggak ketemu dengan apa yang sudah Tuhan buat dan kerjakan. Tapi kalau kita belajar percaya, sekalipun kita belum melihat, is okay. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum melihat jalan-jalan Tuhan dibukakan, kita tetap percaya. Karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita mempercayakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dampaknya apa? Ia akan bertindak. Haleluya. Ada banyak dari kita pengen Tuhan bertindak, tapi kita masih mengerjakan dengan cara kita. Berarti kita nggak percaya bahwa Tuhan punya jalannya sendiri. Bagaimana kita bisa berserah kalau kita nggak percaya kepada jalan Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa bertindak kalau kita nggak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Nggak akan bisa. Kalau engkau mau melihat Tuhan bertindak dalam hidupmu, belajar percaya dengan apa yang Dia buat dalam hidupmu. Saya ulangi sekali lagi. Kalau engkau mau melihat Tuhan bertindak, Tuhan berkarya dalam hidupmu, belajar untuk percaya dengan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Yusuf nggak ngerti ketika dia difitnah. Yusuf nggak ngerti ketika sebelumnya diizinkan dia dijual oleh saudara-saudaranya. Kenapa hal ini terjadi? Tapi dia mau belajar percaya. Disitulah Tuhan bertindak, mereka-rekakan segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan. Izinkan Tuhan bertindak dalam hidup saudara dan saya. Ayat selanjutnya, ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wow, lihat saudara, kalau saudara belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segala apa yang Dia buat, maka Dia yang akan memunculkan kebenaranmu, Dia yang akan menunjukkan hakmu. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan yang akan bela. Makanya ayat 7 Pemazmur tegaskan kembali, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, jangan marah. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nggak usah stres ketika kita difitnah. Nggak usah stres. Pegang ayat ini. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau saudara bilang, tapi saya benar pendeta, saya udah lakukan yang terbaik, tapi kayaknya saya nggak dihargai. It's okay. Nggak usah stres. Kalau engkau sudah lakukan apa yang baik, engkau sudah lakukan apa yang benar, dan engkau tidak dihargai, malah engkau difitnah, Tuhan menjadi hakim buat saudara dan saya. Kita kerjakan aja bagian kita, dan kita tahu kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya seperti siang,
dan hakmu akan terbit. Haleluya. Yeremia 18 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Yeremia 18 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lihat, menurut apa yang baik pada pemandangan sang tukang periuk, sang penjunan. Kita adalah bejana, Tuhan adalah penjunan kita. Jadi kalau dia lihat ada yang kurang baik, maka dia buat baik. Kalau dia lihat ada yang kurang indah, maka dia buat indah. Demikianlah Tuhan bilang. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu, demikian saudara dan saya di tangan Tuhan. Kita adalah tanah liat, kita adalah bejana, dan Tuhan adalah pembentuk kita. Jadi kalau Tuhan lihat yang baik adalah seperti ini, maka dia akan buat. Yang menjadi bagian kita adalah berserah. Tuhan, kalau Tuhan lihat ini jauh lebih baik dari apa yang Tuhan saya buat dan saya rencanakan, ya udah, saya berserah. Jangan ngotot supaya ini terjadi, jangan ngotot supaya itu terjadi. Enggak, tapi ini kayaknya yang paling benar nih. Enggak, ini kayaknya yang paling betul. Udah, belajar hidup berserah. Kita ini hamba Tuhan, hidup kita diatur oleh Tuhan, bukan kita yang ngatur diri kita, apalagi kita ngatur Tuhan. Amin. Kita belajar untuk mengatur diri kita, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk tunduk, untuk takluk kepada Tuhan. Dan biarkan Dia yang mengambil alih kehidupan kita. Kita cuma bilang, Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik, jadilah buat hidup saya. Dan ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu, belajar berserah. Jangan ngotot, tapi saya mesti bela diri, tapi saya mesti benar-benar memberitahukan kepada halayak ramai bahwa saya nggak salah. Nggak usah. Pembelaan kita datang dari Tuhan, bukan datang dari kita. Karena kita hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan, orang-orang yang dibela oleh Tuhan, bukan membela dirinya. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Kita nggak perlu membela diri. Pembelaan kita datang dari Tuhan. Tulis di kolom komentar saat ini, pembelaan saya datang dari Tuhan. Tulis sekarang di kolom komentar, pembelaan saya datang dari Tuhan. Haleluya. Yes. Pembelaan kita datang dari Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara saudara dan saya. Haleluya. Lihat saudara ya, bukan cuma dibela, tapi engkau dipelihara. Saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang mereka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, kita cuma bilang, Tuhan, aku hambamu, jadilah padaku apa yang kau pandang baik. Dan ketika kita ngomong seperti itu, tiba-tiba Tuhan buat sesuatu dalam hidup kita. Belajar percaya. Belajar percaya. Belajar percaya. Sadrak, Mesak, Abednego ketika berkata-kata di depan raja pada saat itu mungkin beranggapan, wah, kita lolos dari dapur api. Tapi tidak. Mereka tetap dilemparkan dapur api, tapi mereka tetap percaya Tuhan melindungi, dan itu yang terjadi. Demikian pula Daniel. Daniel dilempar ke dalam gua singa, tapi Daniel tetap percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kalau kita belajar untuk percaya,
bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya adalah Tuhan sedang murnikan saya, Tuhan sedang mendidik saya, Tuhan sedang mendewasakan saya, Tuhan sedang membawa saya masuk dalam rencana Tuhan, maka kita akan hidup tenang, saudara. Kenapa? Karena kita menempatkan diri kita di bawah kuasa otoritas ilahinya Allah. Kita menempatkan posisi kita di bawah. Dan kalau kita menempatkan posisi kita di bawah otoritas kuasa Allah, maka belajar untuk hidup percaya. Sekalipun yang kita lihat itu tidak kita inginkan terjadi, memang tidak mudah. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Jadi yang Tuhan mau, kita hidup berserah. Sama-sama bilang sama saya harus berserah. Kita berserah karena kita yang mengerti, karena kita mengerti, karena kita memahami. Dengan berserah, yang pertama saya pelajari, dengan berserah kita mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita. Ingat, selama kita masih ngotot dengan pandangan-pandangan kita, selama kita masih memberontak ketika kita dibentuk oleh Tuhan, dan ingat, pembentukan Tuhan bisa melalui fitnahan-fitnahan orang, pembentukan orang bisa melalui pembentukan Tuhan bisa melalui rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita. Kalau Tuhan sedang membentuk kita, kita ini Tuhan mengizinkan Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Kan itu yang kita doakan, Tuhan ambil alih masalah saya. Betul bukan? Kalau kita mau Tuhan ambil alih, Tuhan berperkara dalammu, belajar untuk percaya dengan apa yang Tuhan akan buat. Caranya gimana? Berserah. Jadi yang pertama saya pelajari, kita berserah karena kita mengerti. Dengan berserah maka kita sedang mengizinkan Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan kita adil, karena kita tahu Tuhan kita yang pelihara kita, karena kita tahu Tuhan kita yang menjadi pembela atas hidup kita. Ya, yang kedua saya pelajari, kita berserah karena kita mengerti. Dengan berserah maka membuat hidup kita lebih tenang. Kenapa ada banyak orang nggak tenang hidupnya, bahkan sampai malam-malam susah tidur, memikirkan pergumulannya, memikirkan masalahnya. Kenapa? Mau tidur hanya mau tidur itu mesti minum obat tidur, saudara, bayangkan. Kan terlalu banyak memikirkan pergumulannya. Kenapa? Karena nggak berserah. Masih memikirkan, aduh gimana ya nanti gue hidup besok, aduh gimana ya, aduh gimana. Kita tahu hidup kita ini ada di bawah kuasa Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa engkau punya Tuhan, belajar untuk percaya bahwa hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Jangan jadi orang percaya kepada Tuhan katanya, tapi dalam actionnya engkau meragukan kedaulatan Tuhan, engkau meragukan kuasa Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, kenapa kita berserah. Karena dengan berserah kita mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita. Ingat ya, hukumnya kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi kita angkat tangan tanda kita berserah, Tuhan turun tangan membela perkara-perkara kita. Kita pilih mana? Tentu kita mau Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Karena itu angkat tangan, belajar berserah. Tuhan, aku menyerahkan pergumulanku, aku menyerahkan suamiku, aku menyerahkan rumah tanggaku, aku menyerahkan ekonomiku, aku menyerahkan kesehatanku. Aku berserah, aku tahu hidupku ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan yang kedua saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, kita berserah karena kita mengerti. Dengan berserah membuat hidup kita lebih tenang. Kita jalanin hidup juga jadi nyantai gitu loh, enggak. Karena begini, pada dasarnya setiap hari kita punya pergumulan. Masalah satu selesai, datang masalah yang baru, masalah yang baru selesai, datang masalah yang lebih baru. Enggak akan pernah berhenti selama saudara dan saya hidup di bawah kolong langit ini. Maka masalah akan datang silih berganti. Kenapa? Karena kita masih hidup. Dan bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah yang datang terus menerus? Selesaikan. Caranya bagaimana menyelesaikan? Bawa itu kepada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah ini. Tuhan, aku percaya rancanganmu adalah rancangan yang indah bagiku. Aku berserah kepadamu.
Datang masalah yang satu, kita bawa lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah, aku percaya rancanganmu indah. Jadi nggak ada yang membuat kita stres, nggak ada yang membuat kita down hidup kita, nggak ada yang membuat kita susah tidur. Hidup kita tenang, hidup kita penuh damai sejahtera, hidup kita penuh sukacita. Sehingga orang ngelihat kita, kok orang ini punya masalah besar, punya pergumulan besar, tapi kok hidupnya bisa tenang ya, masih bisa tersenyum. Karena kita punya Yesus. Sama-sama bilang, saya punya Yesus. Amin. Yes. Yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan, kita berserah. Sebab kita berserah karena kita mengerti dengan berserah, maka dalam hidup kita tidak ada lagi kata menyerah. Ketika kita mengambil keputusan untuk berserah, maka dalam hidup kita harusnya tidak ada lagi kata menyerah. Kenapa? Karena berserah tanda kita memberikan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kenapa ada orang menyerah? Karena dia menanggung bebannya sendiri. Kenapa ada orang menyerah? Saya capek pendeta ngadepin rumah tangga saya. Udahlah cerai aja lebih baik lah pendeta. Lihat, menyerah. Tahukah saudara, ketika kita menyerah adalah bukti bahwa kita nggak percaya akan adanya Tuhan. Engkau berdoa, ketika pergumulanmu datang engkau berdoa, tapi di sisi lain kau bilang, aduh saya capek ngadepin rumah tangga saya capek ngadepin suami saya capek ngadepin istri saya lelah pendeta, sakit penyakit saya nggak sembuh-sembuh, saya capek kok pergumulan ini terus datang. Alkitab jelas mencatat, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Lihat, gak akan pernah habis kekuatannya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan selalu baru. Sehingga pada akhirnya kekuatan itu didapati, dan dia tetap terus bisa menghadapi hidupnya dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Ya, jadi yang ketiga saya pelajari kenapa kita berserah. Kita berserah karena kita mengerti dengan berserah tidak ada lagi kata menyerah dalam kehidupan hidup anak-anak Tuhan. Karena yang iblis inginkan adalah kita menyerah. Padahal sejatinya Tuhan akan buat perkara besar ketika kita selesaikan pergumulan kita. Tapi kita keburu menyerah, sampai akhirnya kita nggak bisa melihat janji Tuhan tergenapi. Kita nggak bisa melihat apa yang akan Tuhan buat terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir, kita berserah karena kita mengerti. Dengan berserah, yang pertama, kita mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita. Kita mengizinkan Tuhan menyatakan kedaulatannya atas hidup kita. Kita belajar berserah. Yang kedua, kita berserah karena kita mengerti dengan berserah membuat hidup kita lebih tenang. Kalau engkau hari-hari ini susah tidur, engkau hari-hari ini gampang stres, gampang marah-marah, gampang depresi, coba belajar berserah. Bagaimana sih berserah itu pendeta? Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu ada di dalam campur tangan Tuhan yang kuat. Itu berserah. Sehingga akhirnya engkau tidak ditekan oleh masalahmu, tapi engkau melepaskan masalahmu kepada Tuhan, membawanya kepada Tuhan. Dan Alkitab bilang begini, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kau doakan, yang kau bawa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sudah berperkara. Jangan ragukan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, kita berserah karena kita mengerti dengan berserah tidak ada lagi kata menyerah dalam kamus kehidupan kita. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terus mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Yang keempat, yang terakhir, kita berserah karena kita mengerti dengan berserah maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Paulus dan Silas ketika tertangkap, ketika dia sedang menginjil, dimasukkan ke dalam penjara, Paulus dan Silas tidak stres. No, Paulus dan Silas tidak mengutuki orang-orang yang memasuki dia dalam penjara. No, Paulus dan Silas tidak menyalah-nyalahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan saya sudah menginjil, bukannya Tuhan bela kek. No, Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia berserah. Mereka berserah karena mereka tahu ada sesuatu yang akan Tuhan buat. Dan terbukti, ternyata dalam penjara ada jiwa yang dimenangkan. Dalam hidup ini saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi,
Kalau kita belajar berserah, Tuhan akan pakai keadaan. Loh, Dia sutradara dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita mau belajar berserah, maka Dia akan pakai setiap keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Hanya seringkali kita pakai pikiran kita sehingga, aduh nanti gimana kalau begini, aduh nanti gimana. Kita menciptakan ketakutan-ketakutan sendiri yang akhirnya membuat kita tidak lagi bisa percaya kepada Tuhan. Karena kita yang meng-create, kita menciptakan ketakutan-ketakutan. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau ini terjadi, wah ribet, jadinya ribet saudara. Akhirnya kita bukannya belajar percaya, tapi kita menciptakan raksasa di depan hidup kita, dan kita yang menciptakan itu. Hari ini, jangan pakai cara berpikir. Mulai memakai apa yang Tuhan pandang pikir. Mulai memakai apa yang Tuhan akan kerjakan. Pikirkan apa yang Tuhan akan buat dalam hidupmu. Dan belajar berserah. Karena dengan berserah hidupmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Betul masalah masih ada, betul pergumulan masih ada, betul masih ada doa-doa yang belum dijawab. Tapi ketika kita berserah, kita tahu Tuhan akan berperkara dalam hidup saya. Dan saya akan lihat pembelaan Tuhan. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, dalam pergumulan saudara sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah Tuhan yang menopang hidup kami. Terpujilah Tuhan yang berperkara atas hidup kami. Bapa, kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami bersatu hati di rumah kami masing-masing, bersekutu denganmu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan satu peristiwa yang penting. Bagaimana Tuhan ketika hidup kami berserah kepadamu, kami akan lihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami belajar berserah, maka tidak ada lagi kata menyerah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu apapun yang kami bawa kepada tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan sendiri yang akan berperkara. Tuhan sendiri yang akan merekarkakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami hanya belajar percaya. Tuhan tolong kami yang sulit sekali untuk percaya kepadamu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga kalau ada umat Tuhan yang hari-hari ini hampir-hampir menyerah menghadapi pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini, Hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus, biar setiap mereka mulai belajar mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mulai belajar untuk memikirkan bahwa apapun yang Tuhan izinkan, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Hari ini hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba berdoa membawa setiap pergumulan mereka ya Allah. Baik mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, mereka yang bergumul berdoa buat kesehatan mereka, mereka yang bergumul berdoa buat anak-anak mereka, orang tua mereka, mereka yang bergumul berdoa buat pekerjaan usaha mereka, pendidikan mereka, mereka yang bergumul berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan mereka yang bergumul berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, bahkan mereka yang bergumul dan berdoa untuk mendapatkan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Bapa, kami adalah hamba-hamba-Mu, kami hidup dalam tangan Tuhan yang kuat, kami adalah hamba-hamba Tuhan, kami hidup membawa hidup kami kepada Tuhan dan belajar untuk mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena itu kami membawa setiap pergumulan kami ini dalam altar-Mu ya Tuhan. Kami percaya kalau ini harus kami hadapi, pergumulan masalah ini harus kami jalani. Kami tahu kekuatan yang tidak terbatas dari sorga itu akan berlimpah-limpah turun dalam hidup kami. Karena kami percaya kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, maka Tuhan sedang berperkara dalam hidup kami, mendewasakan, mendidik kami, membuat kami lebih lagi percaya kepadamu, bahkan membawa kami masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa biar firman-Mu termaterai. Kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu percaya akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Semua karena Tuhan punya
rencana yang besar dan rencana yang indah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami mengasihi mereka yang ada di tengah-tengah keluarga kami, mereka yang ada di tengah-tengah kalang kami, teman-teman kami ya Tuhan. Kami berdoa sehingga jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, belum mengenal Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan jamah, biar Tuhan lawat hati mereka, Tuhan pulihkan, sehingga melalui hidup kami mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami ya Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Pakai kami untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Allah memberkati NKRI, Allah memberkati bangsa di mana kami tinggal, Allah memberkati kota, provinsi di tempat di mana kami tinggal. Bahkan kami berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di sekitaran Gunung Semeru. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Jawa Timur, Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Lumajang, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, jaga sertai anak-anak-Mu, mereka dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Luputkan dari segala yang jahat, dari segala bencana mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati bangsa ini, belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Biar ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus atas bangsa ini. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI. Kami berdoa buat para menteri yang ada. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota di dalam nama Yesus. Diberkati oleh Tuhan dengan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mereka memimpin bangsa ini. Biar belas kasihan Tuhan ada di dalam mereka. Kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID. Tuhan tolong para dokter, para suster, para relawan, para tenaga kesehatan di dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan proteksi, beri mereka hati ya Tuhan yang terus mau berdiri di garda terdepan untuk menangani pandemi COVID di bangsa ini. Kami terus berdoa buat orang-orang yang mensiasati hal-hal yang jahat, orang-orang berhati busuk yang mengambil keuntungan di atas pandemik ini, orang-orang berhati busuk yang mencoba mengambil rancangan-rancangan yang jahat memecah belah bangsa kami. Kami sepakat doa dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat hati mereka sehingga mereka bertobat, mereka berbalik kepada jalan-jalan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami hidup, biarlah kami hidup belajar untuk percaya dan belajar untuk berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan yang indah dan mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Hamba-hamba Tuhan, umat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat hamba-hambamu di berbagai-bagai tempat dimanapun mereka berada. Mereka mengarahkan tangan mereka kepadamu. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat mereka dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidup mereka. Bahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu berjalan ini, tangan Tuhan menopang kami. Kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam mujizat Tuhan, kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa belajar untuk hidup berserah. Percayakan hidupmu kepada Tuhan karena Dia tahu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Jangan lupa bagikan kembali ibadah doa pagi ini sehingga kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa jiwa, menjangkau jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.